Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videonya Pak Yai. Tentunya untuk belajar matematika bersama, dan pada kesempatan video ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri yang pertama. Ya, tentunya nanti ada beberapa aplikasi turunan trigonometri, yaitu yang pertama itu tentang persamaan garis singgung kurva. Ya. Nah, ini kalau kita belajar aplikasi turunan fungsi aljabar, tentunya akan berpengaruh atau berkesinambungan ya. Hampir sama semua dalam rumus dan sebagainya. Cuma di sini nanti fungsi bentuknya adalah fungsi trigonometri. Nah, dalam persamaan garis singgung kurva nanti kita akan punya beberapa hal yang harus kita pegang ya, harus kita ingat. Bahwa kalau ada mencari gradien ya, gradien garis singgung itu dilambangkan M ya. Nanti itu adalah turunan pertama dari fungsi atau grafik ya. Nah, ada grafik atau fungsi, kemudian nanti diturunkan. Kemudian disubstitusikan X1-nya yang diketahui ya di titik X1, Y1, berarti nanti kita substitusikan X1 ya, nanti akan ketemu M atau gradien garisnya ya. Kemudian untuk menentukan persamaan garis singgung kurva ya, nanti kurva Y atau sama dengan Fx di titik X1, Y1, nanti rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, ini adalah rumus persamaan garis singgung kurva. Kemudian dengan M ya, M-nya itu tadi ya, turunan pertama dari fungsi atau grafiknya, kemudian kita substitusikan X1 yang diketahui itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah garis normal. Nah, garis normal itu apa? Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung pada titik singgungnya. Ya, titik singgung. Nah, itu nanti mempunyai persamaannya adalah Y min Y1 sama dengan min 1 per M X min X1. Nah, ini hampir sama dengan persamaan garis singgung kurva, cuma di sini ada min 1 per M ya. Kalau ini M, yang garis normal itu min 1 per M. Kemudian kalau nanti ada dua garis atau garis dinyatakan tegak lurus ya, dua garis dinyatakan tegak lurus, itu adalah garis gradien garis 1 dikalikan gradien garis yang kedua itu sama dengan min 1, atau M1 dikalikan M2 sama dengan min 1. Kemudian kalau dua garis itu saling sejajar ya, atau sejajar, itu M1 sama dengan M2 ya, gradiennya sama, itu namanya sejajar. Oke, kita masuk kepada permasalahan ya. Di sini ada tentukan persamaan garis singgung dan garis normal ya. Garis singgung dan juga garis normal pada kurva ya, ini kurvanya sama dengan tan X, Y sama dengan tan X di titik berabsis. Nah, ini nanti kita akan mengenal juga absis itu apa, ordinat itu apa. Di sini absisnya pi per 3 ya. Oke, tentu yang pertama kita harus menentukan dulu X1, Y1 dulu ya, untuk menyusun persamaan garis singgung. Kan tadi ada X1, Y1, kemudian ada juga M. Nah, kita bisa mencari dulu X1 sama Y1, karena kalau M itu harus kita mengetahui X1 dulu ya. Nah, di sini ada yang perlu kita ketahui bahwa absis itu adalah nilai X-nya ya, X1 atau X, Y, berarti ini absisnya itu nilai X-nya itu, kemudian ordinatnya itu adalah nilai Y ya. Kalau ini disebut berabsis, berarti absisnya ini berarti X-nya ya, X1-nya adalah pi per 3 ya, X1-nya adalah pi per 3, maka Y1, nah Y1 karena kita butuhnya X1, Y1, X1-nya sudah ada, tinggal kita mencari Y1. Nah, Y1 itu adalah tan dari pi per 3. Pi per 3 itu adalah 60, berarti tan 60 akar 3. Nah, ini titik singgungnya ya, titik singgungnya kalau
nanti kita mencari persamaan garis singgung, kita sudah peroleh ya. X1, Y1 nya sudah kita peroleh. Kemudian tinggal kita mencari M atau gradien garisnya. Nah, yang pertama tadi Y-nya atau kurvanya kita turunkan ya, turunan pertama atau Y aksen. Nah, turunan dari tan itu adalah sekan kuadrat. Berarti Y aksen sama dengan sekan kuadrat X. Nah, kemudian M. Nah, M itu adalah turunannya Y, kemudian disubstitusikan X1. Nah, X1-nya tadi pi per 3 ya. Maka sekan kuadrat dari pi per 3. Berarti sekan kuadrat dari 60 derajat ya. Berarti sekan 60 derajat itu adalah sekan, bisa kalau kita ubah bisa menjadi seper cos ya, seper cos ya. Kemudian kita peroleh ya, cos itu adalah setengah ya, cos 60 setengah, berarti 1/1/2 ya, menjadi 1 dibagi setengah dengan 2, kemudian 2 dikuadratkan, berarti ketemu 4. Berarti nanti kita peroleh M-nya adalah 4 ya. Kemudian persamaan garis singgungnya kita tulis rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Tinggal kita substitusikan. Y min Y1-nya tadi adalah akar 3, kemudian M-nya 4, kemudian dikurangi X1, X1-nya tadi pi per 3 ya, atau 60 derajat juga boleh. Nah, ini kemudian kita pelangikan ya, 4x min 4/3 pi ya, berarti Y sama dengan 4x min 4/3 pi ditambah 3. Nah, ini adalah persamaan garis singgung kurvanya. Y sama dengan 4x min 4/3 pi ditambah akar 3. Oke, selanjutnya adalah persamaan garis normal ya. Persamaan garis normal tadi kita tulis dulu. Y min Y1 sama dengan min 1/M ya, 1/M X min X1. Kemudian kita substitusikan semua. Y min akar 3 sama dengan min 1/4 X min akar 3. Kemudian kita operasikan ya, ini menjadi min 1/4 X ditambah ya, min sama tadi plus pi per 12 ya, atas kali atas, bawah kali bawah, berarti pi per 12. Kemudian kita oleh Y sama dengan min pi 1/4 X ya, 1/4 X ditambah pi per 12 ditambah akar 3. Nah, ini adalah persamaan garis normalnya, kemudian ini adalah persamaan garis singgungnya ya, gitu. Nah, nanti dalam pilihan ganda, mungkin kalian kalau mengerjakan soal ketemu pilihan ganda, nah ini nanti kan bisa diubah jadi bentuk lain, dalam artian nanti bisa diubah menjadi semuanya dikalikan 4 juga boleh ya, nanti supaya X-nya tidak per seperti itu, dikalikan 4 jadi 4Y sama dengan min X plus 3 1/3 pi, kemudian ditambah 4 akar 3, gitu juga boleh ya. Nanti banyak bentuknya, itu tinggal menyesuaikan, tapi secara umum jawabannya ini. Oke, untuk soal yang kedua, diketahui kurva Y sama dengan cos X dan pada interval 0 sampai 270 derajat. Nah, tentukan persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan garis H. Nah, ini. Nah, yang pertama tentunya sama ya. Kita peroleh dulu turunannya ya, gitu. Kita peroleh turunannya min sin X. Nah, pada soal ini, nah nanti ini diketahui garis singgungnya ya tegak lurus dengan suatu garis. Nah, kalau di soal yang bentuk kayak gini nanti kita kerjakan dulu atau kita cari dulu M-nya ya. Nah, padahal kalau kita mencari M berarti kita perlu Y aksen ya. Y aksen sudah kita peroleh ya, Y aksen sama dengan min sin X ya. Kemudian kita cari gradien garisnya ya.
Nah ini adalah gradien garis dari yang H ini. Nah ini kita cari dulu gradiennya berapa, atau M1-nya atau M2-nya terserah, atau MH-nya nanti kita cari dulu. Nah caranya gimana? Nah, untuk lebih mudahnya itu persamaan ini kita buat menjadi Y sama dengan, ya ini berarti 6-nya kita pindah ke kanan, satunya juga pindah ke kanan, jadi 3Y sama dengan min 6X plus 1. Kemudian supaya Y sama dengan, berarti sama-sama kita bagi 3, ruas kiri bagi 3, ruas kanan bagi 3, menjadi Y sama dengan 6 bagi 3, 2, berarti min 2X ditambah 1 per 3. Nah ini, kemudian yang disebut dengan gradien adalah yang di depannya X ini. Nah ini ada X, variabel X, ya, ini yang di depannya ini adalah gradiennya, ya. Maka gradien garis H-nya atau MH sama dengan min 2. Nah karena MH ini tadi tegak lurus dengan persamaan garis singgung, ya, maka nanti kita gunakan, ya ini tegak lurus, MG itu garis persamaan garis singgungnya, kemudian MH itu adalah gradien garisnya yang ini, ya, berarti nanti MG kali MH karena tegak lurus maka sama dengan min 1. Nah ini MG kali MH sama dengan min 1, kemudian MH-nya kita peroleh min 2, MG dikalikan min 2 sama dengan min 1, kemudian menjadi ke sini menjadi min 1 per min 2, berarti 1 per 2. Kita peroleh MG sama dengan 1 per 2. Nah kita tadi sudah menentukan M, berarti kita butuh X1 dan Y1. Nah kalau sebelumnya tadi kita tidak bisa menentukan X1-nya karena kita tidak mempunyai informasi X1-nya berapa atau mungkin Y1-nya berapa, ya. Maka kita cari dulu M-nya, ya. M-nya kita cari dulu, sudah peroleh MG-nya setengah. Nah kita gunakan ini, ya, tadi persamaan ini bahwa Y aksen atau Y aksen X1, ya, berarti yang disubstitusikan X1 itu sama dengan MG. Ya, berarti turunan pertama yang disubstitusikan X1 itu sama dengan gradien. Maka kita gunakan ini untuk menentukan X1-nya. Nah, tadi peroleh Y aksennya adalah min sin X1, ya, min sin X atau X-nya kita jadikan X1 menjadi setengah. Nah, kemudian kemarin kita sudah belajar tentang persamaan trigonometri, ya. Persamaan trigonometri, ya. Nah ini ada min setengah, minnya sama-sama kita kalikan min 1, seperti itu bisa sin X1 sama dengan min setengah. Kemudian setengah, ya, ini sin setengah itu kan sin 30. Nah maka sin setengahnya kita ganti dengan sin 30. Nah, kemudian karena dia itu berada di kuadran 2, maka kita ubah menjadi sin 210, ya. Kuadran 3, maksud saya di kuadran 3 maka menjadi 210. Atau secara mudahnya karena sin itu negatif di kuadran 3, maka 30 ini biar bisa di kuadran 3 kita tambah dengan kelipatan 90. Ya, di sini kita tambahkan dengan 180. 180 itu kan kelipatan 90, ya. Maka kita jumlahkan dengan 180 ditambah 330 maksud saya menjadi 210. Nah, ini adalah sin di kuadran 3. Nanti hasilnya negatif seperti itu. Nah, di sini kita sudah peroleh persamaannya. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa langsung mengatakan X1-nya cuma 210, tapi kita gunakan persamaan trigonometri yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. X1 sama dengan alfa, ya, alfa ditambah K 360 dengan K itu 0123. Nah, kemudian X1 sama dengan 210 ditambah alfanya yang ini, ya. K itu yang 0 sampai 300 sampai dan seterusnya.
Nah ini yang pertama X1 210 alfanya. Kemudian untuk K sama dengan 0, jadi 210 ya, ini 210 ditambah 0 berarti 210. Kemudian selanjutnya X2 itu adalah 180 min alfa. Nah rumusnya itu ada 2 ini. Nah ini sebenarnya kalau kita lanjutkan K-nya 1 berarti kan nanti ditambah 360. Nah ini kan sudah melebihi karena kita tadi carinya hanya 0 sampai 270. Nah ini tidak perlu dilanjutkan, atau dilanjutkan boleh kemudian dikasih TM atau tidak memenuhi. Nah ini tidak perlu saya lanjutkan nanti. Oke, kemudian untuk yang kedua, rumus kedua itu adalah 180 min alfa ditambah K 360 ya. Kemudian alfanya tadi adalah 210, kita substitusikan menjadi min 30 ya, min 30 ditambah K 360. Kemudian untuk K sama dengan 0 berarti min 30 ditambah 0 berarti min 30 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1 ya, sama dengan K sama dengan 1 ya, ini K sama dengan 1, maka min 360 ditambah 1 kali 360 berarti kan 330, atau 360 dikurangi 30 berarti 330. Nah ini juga tidak memenuhi karena batasnya tadi cuma 0 sampai 270, maka ini tidak perlu, maka jawabannya cuma 210 saja yang memenuhi. Nah ini diperoleh X1 nya 210. Nah kemudian dari X1 yang 210 ini kita cari untuk menentukan Y1. Nah kalau kita substitusikan X1 pada persamaan atau grafik, maka kita nanti akan ketemu Y1. Nah maka ini kita peroleh, atau tadi di awal soalnya Y sama dengan cos X grafiknya, kemudian kita X nya kita ganti dengan 210, maka cos 210 cos di kuadran 3 ya, cos di kuadran 3 berarti cosnya nanti nilainya sin tan cos berarti nilainya negatif ya, cosnya negatif ya. Kemudian di sini untuk di kuadran 3 ini kita gunakan 270 min berapa biar menjadi 210. Nah nanti kalian pelajari lagi tentang persamaan trigonometri di berbagai kuadran. Nah di sana sudah ada untuk mencari ini. Nah ini karena 210 di kuadran 3 berarti pakainya 270 min berapa biar 210 berarti min 30. Berarti ini adalah Y-nya adalah min. Nah, kenapa min? Karena di kuadran 3 cos negatif. Maka di sini min cos 30. Kita ambil yang belakang ini aja. Min cos 30. Maka min cos 30 adalah min setengah akar 3. Kita peroleh Y1, X1-nya 210, Y1-nya min setengah akar 3. Nah ini kemudian kita menentukan persamaan garis singgung ya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah Y-nya tadi, Y1-nya tadi min setengah akar 3, kemudian M-nya setengah, kemudian X1-nya 210 derajat. Berarti kita substitusikan semua, kemudian kita operasikan, ini menjadi plus ya. Menjadi plus, yang ini kita kalikan berarti setengah X min dikalikan setengah berarti 105 ya. Kemudian Y sama dengan setengah X min 105 dikurangi 1 per 2 akar 3. Ya, kita peroleh persamaan garis singgungnya Y sama dengan setengah X ya, min 105 dikurangi lagi setengah akar 3. Nah itu tadi untuk menentukan persamaan garis singgung yang diketahui yaitu sejajar atau tegak lurus dengan salah satu garis ya.
Nah ini persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan setengah min 105 min setengah akar 3. Oke, itu dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Nanti diperbanyak lagi tentunya untuk latihan-latihan soalnya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Nanti untuk soal-soal tentunya di internet sudah banyak, atau mungkin dari buku-buku paket kalian juga sudah sangat banyak. Nah itu dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.